Parah, Indonesia dianggap tidak pantas ikut Piala Dunia. Drama cedera Miss Halgers yang tak kunjung usai. Didesak fans, pelatih timnas Cina terancam dipecat sebelum melawan Indonesia. FIFA ancam larang negara ini tampil di Piala Dunia. 4 bintang Real Madrid terancam diskorsing di UCL oleh UEFA. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dari hasil laga tunda La Liga, Barcelona sukses peroleh 3 poin setelah mengandaskan tamunya Osasuna 3 gol tanpa balas. Gol masing-masing dari Ferran Torres, Dani Olmo, dan Robert Lewandowski membuat Blaugrana kini kokoh di puncak klasmen sementara dengan koleksi 63 poin atau selisih 3 poin dari sang rival, yakni Real Madrid. Di laga melawan Osasuna, Barcelona akhirnya harus membayar uang sebesar 1 juta euro kepada Racing Santander. Dilansir dari Football Espana, penyebabnya adalah di laga tersebut Hansi Flick memainkan Pablo Torre, sebab di klausul transfer Torre, kesepakatan pembayaran tersebut harus dilakukan jika Pablo Torre sudah dimainkan selama 10 kali selama 45 menit lebih bersama Barcelona. Laga melawan Osasuna tersebut menjadi laga ke-10 Pablo Torre bermain di skuad Barcelona sejak ditransfer dari Racing Santander tahun 2022. Sementara itu dilaporkan dari The Guardian, klub La Liga lainnya Real Madrid kini sedang diselidiki oleh UEFA terkait selebrasi keempat pemainnya pasca lolos ke-8 besar UCL. Keempat pemain tersebut adalah Mbappe, Vinicius, Rudiger, dan Ceballos. Mereka sedang diselidiki soal selebrasinya pasca mengalahkan Atletico Madrid di UCL. Penyelidikan ini bermula dengan adanya aduan dari pihak Atletico Madrid. Jika terbukti melanggar, keempat pemain tersebut terancam diskorsing di laga 8 besar melawan Arsenal. Beralih ke kabar dari Inggris, dilansir dari Goal, mantan pelatih Tottenham Hotspur Harry Redknapp dengan berani menyebutkan bahwa pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel hanyalah sebagai mata-mata timnas Jerman. Menurut Redknapp, publik sepak bola Inggris harus hati-hati dan jangan terlalu tinggi berekspektasi. Sebab menurutnya, Thomas Tuchel sengaja dikirim oleh Jerman untuk mengacaukan The Three Lions dari dalam. Dari kabar lainnya, Premier League telah resmi mengumumkan akan mengadakan 2 jendela transfer pada musim panas ini. Menurut laporan BBC, kepastian tersebut diperoleh setelah kesepakatan 20 klub yang hadir pada pertemuan Kamis 28 Maret. Nantinya, jendela transfer Liga Inggris yang pertama akan dibuka pada Minggu 1 Juni hingga Selasa 10 Juni. Kemudian untuk tahap kedua, akan dibuka lagi mulai Senin 16 Juni hingga Senin 1 September. Lalu ada kabar dari London. Pemain andalan Arsenal yang telah lama mendekap cedera, Bukayo Saka, akhirnya telah kembali berlatih dan siap untuk kembali berlaga. The Sun melaporkan bahwa Saka terlihat untuk pertama kalinya berlatih penuh di London Colney, Kamis 28 Maret. Saka rencananya akan tersedia saat menghadapi Real Madrid di UCL. Namun Mikel Arteta ingin Saka mendapat menit bermain dulu di laga melawan Fulham, Selasa 1 April nanti. Lain halnya dengan Saka, mesin gol Nottingham Forest yang baru saja mengantarkan Selandia Baru lolos Piala Dunia, Chris Wood, dipastikan absen saat laga melawan Brighton di Piala FA Sabtu ini. Dilaporkan oleh The Guardian, Wood mengalami cedera pinggul yang parah dan belum tahu kapan bisa sembuh. Hal itu juga dikonfirmasi oleh pelatih Nuno Espirito Santo yang mengatakan bahwa Wood tengah menjalani proses pemulihan cederanya bersama dokter spesialis. Dari Inggris kita terbang ke Italia. Pelatih baru Juventus, Igor Tudor, dilaporkan oleh Football Italia sudah menyiapkan taktik dan formasi yang baru. Tudor akan membuat Bianconeri memakai pola 3 back dengan format 3-4-2-1. Ia akan mengoptimalkan sektor gelandang. Pemain yang jarang terpakai, Thiago Motta, dan Koopmeiners akan coba dimanfaatkan Tudor. Tudor berharap Koopmeiners bisa ia poles seperti ketika ia sukses memoles gelandang berkaki kidal saat di Verona, Antonin Barak.
Bergeser ke Jerman, Get Football News Germany melaporkan bahwa Bayern Munchen berencana memanggil 6 pemain pinjamannya sebelum ajang Piala Dunia antar klub. Langkah tersebut sudah dipersiapkan anggota Dewan Olahraga Max Eber dan Direktur Olahraga Christoph Freund agar sang pemain bisa memulai kontrak baru lebih awal. Keenam pemain tersebut adalah Paul Warner, Franz Kratzik, Brian Zaragoza, Arjan Ibrahimovic, Adam Asno, dan Mathys Tel. Lanjut, berikutnya ada kabar dari mantan pelatih PSG Christophe Galtier yang kini nasibnya di ujung tanduk sebagai pelatih klub Qatar Al Duhail. Dilansir dari Get Football News France, Galtier terancam didepak oleh Al Duhail karena alasan performa tim dan kontraknya yang akan segera habis. Ancang-ancang mendepak Galtier sudah tercium ketika klub yang bermarkas di Doha itu akan segera menunjuk mantan pelatih Aljazair, Jamel Belmadi sebagai pelatih baru. Sementara itu, dari Arab Saudi, pelatih Al Nassr Stefano Pioli juga terancam akan didepak pada musim depan. Dilansir dari Goal, Pioli dianggap manajemen Al Nassr belum bisa mengubah klub CR7 ini menjadi penantang gelar Saudi Pro League. Tim asuhan Pioli saat ini berada di posisi ketiga klasmen Saudi Pro League, tertinggal 10 poin dari pemuncak klasmen yakni Al Ittihad. Berikutnya beralih ke kabar dari sepak bola tanah air. Geger soal pernyataan anggota DPR RI Andre Rosiade soal cedera Michael Charles kini berbuntut panjang. Rumah Sakit Mitra Keluarga melakukan klarifikasi terkait tuduhan Andre Rosiade yang menyebut Michael Charles pura-pura cedera. Pihak rumah sakit menegaskan bahwa informasi soal pasien adalah rahasia. Mereka tidak pernah membocorkan hal apapun kepada pihak luar, sebab pihak rumah sakit sudah berkomitmen penuh pada PSSI sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Lanjut ke kabar berikutnya yang datang dari Rizky Ridho. Pasca tampil apik melawan Bahrain, dua rekannya di Timnas Indonesia, Tom Hai dan Joe Pelupesi, mendesak agar pemain Persija itu untuk segera abroad. Desakan tersebut terlontar dari mereka berdua di acara The Highway. Hai dan Joy melihat etos kerja dan karakter Ridho sudah levelnya bermain di liga luar. Tak hanya Hai dan Joe saja, sebelumnya Jay Itzes juga sempat mendesak agar Ridho segera abroad ke Venezia. Sementara itu, dari kabar lainnya, jelang laga melawan Cina Juni nanti, Indonesia berpotensi menggelar laga uji coba. Sebab para pemain timnas yang berlaga di luar sudah memasuki masa libur kompetisi. Kondisi ini membuat PSSI bisa mengumpulkan para pemain lebih cepat. PSSI akan mencarikan lawan uji coba demi menguatkan chemistry antar pemain sebelum menghadapi Cina. PSSI pernah melakukannya pada Juni 2024 sebelum menghadapi Irak. Timnas Indonesia saat itu bersua Tanzania. Selain uji coba di bulan Juni, Timnas Indonesia juga berpotensi menggelar uji coba di bulan September. Uji coba tersebut bisa menjadi ajang pemanasan bagi Timnas Indonesia andai mereka melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 yang baru akan dihelat pada bulan Oktober. Setidaknya ada 3 ajang kompetisi yang bisa dipilih Timnas untuk uji coba di bulan September. Yang pertama adalah Go Time Bank Cup 2025 di Filipina. Lalu yang kedua Piala Raja Thailand 2025 dan yang ketiga ada Piala Merdeka 2025 di Malaysia. Dilansir dari Tribal Football, klub-klub seperti Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur hingga Bayern Munchen terkaget-kaget dengan harga pemain incarannya Tyler Dibling yang dibanderol dengan harga tak masuk akal oleh Southampton sebesar 100 juta pounds. Dibling yang menjadi incaran banyak klub besar dipastikan akan hengkang ke klub lain pasca The Saints terdegradasi musim ini. Namun, dengan patokan harga selangit, satu persatu klub kini mundur dari pengejaran. Berikutnya ada laporan dari media internal Real Madrid, Madrid Universal yang mengatakan bahwa Presiden Florentino Perez telah mengucurkan dana sebagai bonus tim berkat kelolosan El Real ke perempat final UCL karena berhasil mengandaskan Atletico Madrid. Besaran bonus tim tersebut diperkirakan berkisar 250.000 euro per pemain. Kucuran bonus itu didapat para pemain El Real jelang laga melawan Leganes di La Liga. Berikutnya ada kabar dari pemain Barcelona, Gavi, yang santer dilaporkan sedang didekati oleh PSG. Menurut laporan dari Mundo Deportivo, rumor pendekatan Le Parisien kepada Gavi semakin dikuatkan dengan tindakan Ousmane Dembele yang secara sengaja mengubah foto profil Instagramnya dengan foto dirinya sedang bersama Gavi saat di Barcelona. Kode dari Dembele tersebut sontak banyak diartikan sebagai bentuk pendekatan lain yang dilakukan oleh pihak PSG.
Berikutnya ada kabar dari PSG yang secara khusus mengundang tamu spesial saat menggelar laga kandang mereka di UCL saat melawan Aston Villa pada 9 April mendatang. Dilansir dari Get Football News France, Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi secara resmi akan mengundang Pangeran Williams dan aktor Hollywood Tom Hanks yang notabene pendukung fanatik The Villains. Surat undangan dari Nasser disebut sudah dikirimkan kepada mereka segera setelah Nasser dinobatkan sebagai presiden terlama PSG. Dari Prancis kita bergeser ke Italia. Ada laporan dari Football Italia bahwa Lazio tengah berupaya keras mewujudkan transfer Federico Chiesa dari Liverpool. Ada kemungkinan The Reds akan menyanggupi transfer pinjaman yang sedang diupayakan Lazio dengan opsi pembelian permanen di akhir musim sebesar 15 juta euro. Meski begitu, pihak Bianco Celesti masih minta keringanan dari pihak The Reds untuk bisa membayar sebagian gaji dari Chiesa. Lanjut ke kabar lainnya, ada laporan dari Talksport yang menyebut bahwa ada satu kemungkinan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi berada dalam satu tim. Hal itu bisa terwujud apabila tawaran pemilik Inter Miami, David Beckham, diterima oleh CR7. CR7 bisa menerima kontrak jangka pendek Inter Miami untuk berkiprah di ajang bergengsi Piala Dunia Antar Klub 2025, di mana Al Nassr tidak ikut serta. Namun setelah ajang berlangsung, ia bisa kembali ke Al Nassr. Inter Miami sangat terbuka dengan skenario tersebut, namun pihak CR7 belum menanggapinya. Sementara itu, dari kabar lainnya, FIFA dilaporkan telah mengancam keras salah satu negara Afrika, yakni Zambia. FIFA baru saja mengirim surat bahwa Zambia bisa sepenuhnya dilarang bermain pada laga internasional dan gugur otomatis dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Ada yang menduga kecaman tersebut terkait dengan laga uji coba Zambia melawan negara yang sedang dihukum FIFA yakni Rusia pada 26 Maret. Namun FIFA mengelak. Mereka mengancam Zambia karena adanya bau-bau intervensi yang kuat dari pemerintah pada pemilihan Ketua Federasi Sepak Bola Zambia atau FAZ yang akan digelar pada 29 Maret mendatang. Selanjutnya ada kabar dari Timnas Cina. Pelatih mereka, Branko Ivanovic, kini sedang didesak mundur oleh fans sendiri karena performa yang makin memburuk setelah kalah 0-2 atas Australia di markas sendiri. Berada di dasar klasmen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 telah membuat muak para fans. Pertimbangan fans menuntut pergantian pelatih sekarang adalah adanya waktu yang masih cukup lama untuk persiapan bagi pelatih baru menuju laga di bulan Juni melawan Indonesia. Kabarnya fans meminta pelatih Cina U22 yang berasal dari Spanyol, Antonio Puche, untuk menjadi pengganti Ivanovic. Dari Timnas Cina kini beralih ke kabar dari Timnas Indonesia. Dilansir dari Goal, analis ESPN sekaligus mantan pesepak bola Belanda, Kees Kwakman, mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap perluasan Piala Dunia 2026 yang mencakup 48 tim. Ia menyoroti kemungkinan lolosnya tim-tim seperti Indonesia yang menurutnya membuat Piala Dunia jadi kurang kompetitif. Dalam acara Football Pride, Kwakman juga belak-belakan mengaku tidak menikmati laga Indonesia versus Bahrain karena dianggap tidak berkualitas. Berikutnya ada kabar dari Alex Pastoor yang dianggap oleh analis sepak bola di Belanda sebagai pelatih yang asli dari Timnas Indonesia, alih-alih Patrick Kluivert. Pernyataan tersebut disebutkan oleh pakar sepak bola yang juga mantan bek Belanda, Kees Luick, dalam sebuah acara televisi Football Pra. Luick menganggap Kluivert lebih sebagai asisten dan Pastoor adalah pelatih sebenarnya. Hal itu juga disetujui oleh pakar lainnya seperti Marciano Fink maupun Stuart Mosso.